Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Rudi, NPM 100418005 dari Fakultas Hukum. Saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Temenggung Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat suku Dayak dengan perusahaan kelapa sawit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanah merupakan modal bagi kehidupan suatu masyarakat. Contohnya seperti mendirikan tempat tinggal, mendirikan bangunan, bahkan sampai meninggal pun manusia masih membutuhkan tanah untuk menguburkannya. Tanah diberikan kepada seseorang dan dipunyai oleh seseorang dengan hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian tanah sendiri, menurut pasal 4 ayat 1 UPA, mengartikan tanah sebagai permukaan bumi. Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi saja. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang dimaksud dengan tanah adalah bagian permukaan atau ruang di atas tanah, dan bagian dalam tubuh bumi atau ruang bawah tanah. Dalam pembahasan tanah dikenal dengan adanya tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang diatur dengan adanya hak penguasaan yang disebut hak ulayat. Hak ulayat diakui dalam UPA dengan dua syarat. Yang pertama yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UPA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Tanah adat seringkali menjadi suatu sengketa dalam lingkup adat. Sengketa tanah ulayat masih banyak terjadi dengan berbagai penyebab yang berbeda seperti tanah ulayat tersebut yang belum didaftarkan sehingga diambil alih oleh para pengusaha sawit yang telah mengantongi hak guna usaha tanpa ada seizin dari suku adat Dayak setempat, yang dimana seharusnya tanah tersebut dijaga dan dihargai oleh pemerintah itu sendiri. Biasanya dalam penyelesaian sengketa tanah adat akan dipimpin oleh kepala adat suku tersebut. Temenggung adat merupakan sebutan kepala adat di suku Dayak itu sendiri yang memiliki kewenangan untuk memimpin pemerintahan dalam masyarakat adatnya, juga dengan sengketa yang berkaitan dengan adatnya. Maka dari itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana Temenggung Adat dalam menyelesaikan masalah terhadap perusahaan kelapa sawit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua, bagaimana pertimbangan Temenggung Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah suku Dayak dengan perusahaan kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama metode pendekatannya yaitu yuris normatif, sedangkan metode pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang Temenggung Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah terhadap PT Kelapa Sawit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Penyelesaian sengketa tanah ulayat biasanya dilakukan dengan upaya mediasi yang terjadi di Kalimantan dalam masyarakat tradisional bila ada konflik mengenai tanah ulayat yang terjadi. Biasanya Temenggung akan mengambil langkah untuk perundingan. Temenggung Adat akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang menjadi alasan kepentingannya. Seorang Temenggung Adat harus dapat mengolah data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, ataupun pengakuan sumpah dalam adat tersebut. Peran penting yang diemban oleh Temenggung Adat dapat kita lihat pula di sengketa tanah suku Dayak lainnya yaitu suku Dayak Modang Loai dengan PT Kelapa Sawit. Melaksanakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan musyawarah adalah jalan keluar yang paling utama dari cara adat yang dipimpin oleh Temenggung Adat. Dalam kasus ini, seorang Temenggung Adat sudah mengajak pihak perusahaan kelapa sawit untuk bermusyawarah dan menentukan jalan keluar bagi kedua belah pihak dengan cara win-win solution. Di permasalahan yang kedua yaitu pertimbangan Temenggung Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah suku Dayak dengan perusahaan kelapa sawit. Pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan Temenggung Adat bukan hanya memikirkan salah satu pihak, melainkan memikirkan kedua belah pihak agar mendapatkan jalan keluar yaitu win-win solution. Sedangkan pertimbangan dari Temenggung Adat sendiri adalah melalui tiga aspek. Yang pertama aspek ekonomi. Aspek ekonomi di sini seperti tumbuhan, air, dan binatang yang dijadikan alat untuk mata pencarian ekonomi masyarakat adat setempat yang rusak akibat kegiatan perusahaan kelapa sawit harus digantikan dan dikembalikan agar kembali berjalan kegiatan ekonomi di adat Dayak tersebut. Yang kedua ada aspek sosial. Pihak perusahaan tidak mempertimbangkan aspek sosial dalam suku Dayak ini.
Bagaimana perpecahan yang terjadi dalam sengketa ini menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan sosial masyarakat setempat. Disinilah Temenggung mempertimbangkan untuk mengembalikan hal tersebut. Yang ketiga, aspek budaya. Aspek budaya ini yang maksudnya adalah adat suku Dayak yang sudah dijaga secara turun-temurun, khususnya dalam budaya religius masyarakat adat yang bergantung pada tanah dan ekosistem di atasnya. Jadi kesimpulan daripada penelitian ini adalah Temenggung adat dalam menyelesaikan sengketanya menggunakan upaya penyelesaian, mediasi, dan juga musyawarah. Pertimbangan Temenggung adat seruyan dalam sengketa ini hanyalah ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan atas apa yang diperbuat terhadap adat setempat. Yang tidak ada komunikasi mengenai izin, tidak ada ganti rugi terhadap kerugian, dan tidak ada kontribusi. Seharusnya mereka melaksanakan apa yang diatur dalam pasal 18 ayat UPA dan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat, aspek ekonomi, dan aspek budaya.